Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 KWU ingin mempresentasikan tentang BMC. Nah, baik, untuk kemarin kita berkunjung ke salah satu UMKM yang ada di Batu Raden itu bergerak di dalam bidang F&B, tapi masih kecil-kecilan. Di sana itu belum ada akses atau belum banyak dikunjungi oleh para wisatawan maupun para penggemar cilok. Jadi Ibu Nur Halida ini berjualan cilok, bakso, dan beberapa gorengan. Nah, dari situ kami datang untuk observasi, menanyakan wawancara ke Ibu Nur Halida. Di situ banyak tantangannya, ya seperti kendala dalam tempat, belum ada ruko, belum ada tempat yang layak untuk disebut sebagai toko cilok. Jadi masih di depan rumahnya dengan barang seadanya, dengan alat seadanya, jadi kurang memadai untuk fasilitasnya. Nah, di situ kami memberikan saran kepada Bu Halida untuk menyewa ruko atau toko yang ada di desa agar lebih terjangkau aksesnya, agar lebih ditemui oleh masyarakat, agar ditemui oleh banyak para penggemar cilok di Indonesia. Nah, dengan itu kami mengajak Ibu Nur Halida untuk bertransisi dari di depan rumah hingga membuka toko. Untuk sekilas perkenalan profil cilok Bu Nur Halida mungkin kami cukupkan, dan kami lanjutkan untuk membahas beberapa strategi yang kami akan presentasikan, yaitu strategi tentang BMC. Oke, mungkin saja langsung akan kita bahas bersama teman-teman saya. Ada Mas Oki, ada Mbak Dias, ada Mbak Bella, dan juga ada Mbak Repa. Nanti teman-teman di sini akan menjelaskan bagaimana detailnya menggunakan BMC dengan baik dan benar. Struktur dalam bisnis modal kanvas. Dalam bisnis modal kanvas, struktur kos adalah salah satu komponen kunci yang perlu dipahami dengan baik. Struktur kos merangkumi semua jenis perbelanjaan yang dilakukan oleh perniagaan untuk beroperasi. Ia membantu untuk menganalisis kos yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk atau perkhidmatan, serta bagaimana kos tersebut berkaitan dengan pendapatan yang dijaga. Dalam konteks bisnis modal kanvas, struktur kos membantu untuk menentukan bagaimana perniagaan akan meneruskan perbelanjaan mereka, sama ada kos tetap yang kekal stabil atau kos berubah yang berubah mengikuti tahap produksi atau penjualan. Selanjutnya, pada UMKM ini menggunakan kos struktur. Yang pertama adalah biaya kemasan menggunakan plastik dan bangku kertas. Yang kedua, biaya bahan baku produksi dengan menggunakan bahan tapioka, daun bawang, dan ayam. Yang ketiga adalah biaya perawatan, ada gas, kompor, panci, wajan, dan spatula. Yang selanjutnya itu ada key partner. Ibu Nur Halida itu berjualan cilok tanpa modal dari luar karena berbagai faktor seperti kreativitas dan inovasinya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, atau dukungan dari komunitas kita yang mungkin memberikan bahan baku serta meminjamkan peralatan masak. Selain itu, pemanfaatan bahan-bahan lokal yang murah dan mudah didapat, tekad dan semangat kuat untuk memulai usaha, serta dukungan dari keluarga juga berperan penting dalam keberhasilannya. Baik, untuk selanjutnya itu ada namanya customer segment. Jadi nanti itu dibagi-bagi. Jadi customer segment itu untuk memilih salah satu tujuan kita untuk memilih pasar. Apakah customer segmentnya itu di kalangan remaja, ibu-ibu, anak-anak. Nah, di kalangan customer segment itu dibagi lagi, yang mana ada yang disebut dengan royal customer. Nih, mana nih royal customernya nih? Jadi salah satu pelanggan kita itu yang ditujukan secara spesifik. Contohnya, royal customernya dari Apple itu adalah salah satu gadget, itu royal customernya dari Apple. Jadi Apple mempromosikan, mengupdate fitur-fitur terbarunya khusus untuk tujuannya kepada gadget. Karena gadget itu salah satu menjadi royal customer terbaiknya Apple. Apple itu didirikan oleh salah satu orang Amerika yang bernama Steve Jobs. Nah, untuk di
pembagian customer segmen untuk membantu UMKM Ibu Nur Halija harus dibagi segmennya. Jadi difokuskan. Pertama, pembagiannya secara umum atau secara garis besar. Jadi dibagi, ada anak-anak, ibu-ibu, orang dewasa, atau juga kepada para remaja. Nah, setelah dibagi menjadi garis besar, dipilih lagi untuk lebih spesifik teman-teman. Jadi lebih mengerucut yang disebut dengan royal customer. Ini Ibu Nur Halija ini menjadikan royal customer ini siapa? Anak muda kah? Atau dari ibu-ibu? Atau dari orang dewasa? Jadi harus lebih mengerucut. Nah, kami sarankan kepada UMKM Ibu Nur Halija dalam UMKM cilok dan bakso dan gorengan mengerucut kepada ibu-ibu karena tempatnya untuk kalangan remaja itu kurang instagramable, kurang relate dengan kehidupan anak-anak zaman sekarang. Makanya saya sarankan ke Ibu Nur Halija lebih menspesifikkan royal customer kepada ibu-ibu dan orang dewasa yang ada di sekitar. Customer segmennya dari UMKM Cilok Ibu Nur Halija ini rata-rata kebanyakan adalah anak-anak, yang biasanya anak-anak itu akan pulang dari SD dan biasanya mereka kumpul, dan juga anak muda. Jadi di situ memang ada beberapa sekolah atau SD yang dekat situ, dan anak-anak biasanya setiap pulang kan bermain. Jadi biasanya anak-anak dari ibu-ibu juga terkadang membawa anak mereka untuk biasa mengobrol di lantai teras ataupun ikut makan cilok bersama. Jadi kalau bisa dibilang customer segmennya dari Ibu Nur Halija ini di semua kalangan karena memang perumahan, jadi tidak bisa terlalu misalkan di SD yang anak-anak semua, tapi di sini juga ada perumahan yang dimana ibu-ibu dan juga anak-anak SMP dan SMA juga bisa ikut menikmati di UMKM Ibu Nur Halija ini. Kita selanjutnya itu ke bagian channel. Nah, yang kami kemarin waktu wawancara di warungnya UMKM Ibu Nur Halija, media channelnya dia menggunakan status WA, story WA. Jadi mengepost beberapa makanan dan beberapa bakso cilok dipost lewat WA. Selain mengaplikasikan media channelnya melewati WhatsApp, Ibu Nur Halija juga kadang-kadang menggunakan yang namanya word of mouth, atau biasa disebut itu dengan advokat. Jadi advokat itu bagaimana kita membicarakan tentang makanan atau tentang produk kita kepada pembeli atau customer. Lalu dari customer itu bilang lagi kepada calon customernya. Jadi ya istilahnya dari mulut ke mulut. Itu salah satu teknik atau cara mempromosikan atau salah satu channel untuk memperkenalkan produk dari Ibu Nur Halija. Jadi belum bertransisi yang sekarang seperti di era digitalisasi atau di era 5.0 belum. Jadi masih menggunakan cara tradisional atau masih menggunakan cara yang terdahulu. Dan kita menganjurkan memberikan saran kepada ibu untuk lebih mengupgrade lagi untuk perkembangan channelnya, maupun mau dibuat di IG, Instagram atau di TikTok untuk mempromosikan produk yang Ibu Nur Halija punya. Untuk bagian segmen channel ini, kami juga ingin membantu Ibu Nur Halija untuk menyebarkan dan juga mengenalkan produknya kepada pihak online agar mungkin bisa bertransisi menjadi UMKM yang online juga. Dan di sini kami membantu dengan cara membuatkan Instagram khusus untuk mempromosikan produk dari Aci Ibu Nur Halija. Kalian bisa lihat di foto sebelah sini, dan jangan lupa untuk dicek juga untuk follow up selanjutnya. Jadi selanjutnya itu adalah customer relationship. Itu adalah salah satu strategi penting dalam menjaga pelanggan agar tidak beralih ke pesaing yang lain. Untuk UMKM ini, customer relationship-nya sendiri yaitu dengan mengakrabkan diri dengan customer dan pelayanan yang ramah. Jadi untuk segmen customer relationship ini, Ibu Nur Halija mempertahankan hubungannya dengan sang pelanggan dengan cara mengakrabkan diri dengan customer. Jadi metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan diri secara emosional, dengan mengobrol ataupun dengan hal basa-basi lainnya yang yang selaras. Jadi ibu itu mengikuti alur pembicaraan dengan selaras dan juga untuk memperbaiki hubungan dengan pelanggan dan
royal sehingga Ibu Nur Haida dan kehilangan pelanggan berharganya tersebut. Itu value proposition, manfaat yang dapat diberi oleh UMKM kepada pelanggan. Yaitu manfaatnya di sini ada beberapa ya. Selain memberikan memberikan rasa kenyang gitu setelah memakan cilok dan bakso Ibu Nur Haida. Dan juga selain itu manfaatnya lebih banyak, tidak memakai bahan pengawet, memakai bahan-bahan organik yang segar, langsung kita ambil dari ladangnya. Seperti ada cabai itu bahan-bahannya langsung ambil di belakang rumah, di depan rumah Bu Nur Haida. Lumayan susah guys nyebut namanya. Jadi manfaatnya ya seperti yang biasa kita rasakan. Ketika kita membeli suatu produk, kita dapat merasakan manfaatnya, yaitu ketika produk makan kita dapat kenyang, dapat experience yang berbeda ketika kita datang ke tempatnya daripada membeli lewat GoFood. Dan ada beberapa banyak lagi yang bisa memberikan manfaat. Mungkin manfaatnya yang saya dapat jabarkan seperti itu, kurang lebihnya. Dalam kata-kata. Ya, yang selanjutnya yaitu ada key activities. Ibu Nur Haida itu berjualan cilok dengan metode yang sangat fleksibel. Ia bisa menggunakan metode drop order di mana pelanggan memesan terlebih dahulu, kemudian cilok dikirimkan atau diantarkan sesuai pesanan. Selain itu, ia juga bisa menjual cilok secara langsung di tempatnya, misalnya dengan membuka gerai atau lapak di rumah atau lokasi strategis lainnya. Dengan kedua metode ini, Ibu Nur Haida dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan menyesuaikan penjualannya sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya adalah key research. Dalam bisnis model kanvas, adalah elemen penting yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menciptakan dan menawarkan nilai kepada pelanggan, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan dengan pelanggan, dan menghasilkan pendapatan. Berikut beberapa kategori key research seperti gedung, pabrik, merek dagang, jalur kredit, dan lain-lain. Key research ini sangat penting karena tanpa mereka, bisnis tidak akan dapat beroperasi atau mencapai tujuannya. Setiap bisnis memiliki kombinasi key research yang berbeda tergantung pada model bisnis dan industri tempat mereka beroperasi. BMC yang akan kami bahas kali ini adalah revenue stream. Di dalam dunia bisnis, pengertian revenue stream adalah sumber-sumber yang berkontribusi mengisikas perusahaan baik secara langsung melalui proses pertukaran produk atau jasa, atau tidak langsung seperti hibah, investasi, dan semacamnya. Pada UMKM Ibu Nur Haida ini, Ibu Nur Haida menerapkan sistem business to customer. Jadi business to customer ini adalah metode yang dilakukan Ibu Nur Haida dengan cara mengservis langsung atau menyediakan langsung makanan yang akan disediakan atau dimakan kepada customer. Jadi bisnis itu ibu yang menyediakan langsung dari ibunya sendiri. Setelah itu customer akan mendapatkan barang atau jasa makanan dari Ibu Nur Haida itu sendiri. Dan metode yang dilakukan Ibu Nur Haida ini salah satu jenisnya adalah transaction revenue, adalah aliran pendapatan yang dihasilkan dari transaksi jual atau beli sekali bayar. Jenis revenue stream satu ini hanya bisa dicatat sekali, yaitu yang terjadi transaksi antar konsumen dan perusahaan. Baik, presentasi kali ini kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ada satu quotes dari Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, yaitu dia bilang ini: if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Jika bisnismu tidak ada di dalam internet, maka bisnismu siap-siap akan bangkrut. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Cuaca hari ini di Baturaden sedang mendung nih guys. Cuacanya dingin, hawanya dingin, adem lagi.
Apalagi adem-adem gini makan ciloknya Bu Ibu Nunung. Kayaknya lebih enak nih guys. Lihat coba. Oh, ini adalah cilok khas Bu Nunung di daerah Karangsalam. Jangan lupa cobain ya guys. Ini udah Bu. Nah, ini kita kasih sambal biar lebih nikmat. Satu porsinya berapa Bu? Satu porsinya 5.000 kalau yang itu. Yang ini 5.000 guys, dapat banyak lagi. Beli cilok di mana lagi 5.000 bisa bikin kenyang seharian. Oke.